senyata itu. Di rumah sakit penuh Pak Haji. Jangankan rumah sakit, di jalan-jalan penuh. Parkiran. Itu rumah sakit umum Bekasi. Teman saya dibawa ke sana aja. Itu Ustaz, ya Allah, emang benar napas saya sesak banget. Gak bisa napas. Itu nyata Pak. Gak bisa napas. Sebelahnya Ustaz langsung meninggal. Sebelahnya lagi koma. Gimana gadon? Gampang banget nyala Pak. Itu akhirnya jemaah rahimakumullah, keluarganya bawa rujukan dia ke rumah sakit Rawalumbu. Emang masih ada umur Pak Haji. Sampai di sana itu ternyata ada orang yang dia alhamdulillah udah agak sehat. Keluarlah itu satu kamar buat itu. Mungkin kalau seandainya lambat penanganannya Ustaz, wallahu a'lam. Saya ngerasain saat itu napas susahnya luar biasa. Jadi percaya nggak percaya Pak Haji, emang benar itu, emang benar. Itulah ayat Allah hadirin. Kita alhamdulillah selamat. Ya, jamaah saya di Mutiara Gading hadirin, mohon maaf, suami istri ustadzah. Itu setiap malam Jumat ngundang saya. Tiap malam Jumat pengajian bapak-bapaknya saya, ibu-ibunya itu ketua majelis taklim saya. Saya nanya kan, kata saya ini habis Covid berapa bulan kok nggak ada kabarnya? Biasanya kan Pak Ustaz sehat. Emang belum tahu ya, meninggal Ustaz. Pertama suaminya, disusul istrinya nggak lama kemudian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya itu lagi peristiwa Covid tadi itu. Jadi jamaah rahimakumullah, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ambil pelajaran, banyaklah bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu modal hadirin. Jadi ya seseorang itu ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyaknya doa. Orang akan dimudahkan, kata Ibnu Athaillah, ya. Orang itu akan dimudahkan segala urusannya karena apa? Karena ada syukur di dalamnya. Jadi syukur itu luar biasa hadirin. Memang berat ya, syukur, punya duit gitu kan, punya tenaga, punya umur digunain dalam kebaikan. Kalau orang nggak dipilih sama Allah dan tidak minta kekuatan dari Allah, berat. Wa qalilun min ibadiy syakur, amat sedikit orang yang mau terima kasih sama Allah. Maka kuncinya kalau kita pengen dimudahin sama Allah ya syukur itu. Syukur itu hadirin. Ya rahimakumullah. Jadi kenapa kita mencintai ya, yang kita cintai? Karena tadi punya kelebihan, punya keistimewaan. Ya termasuk baginda Nabi Muhammad itu punya keistimewaan luar biasa, maka wajib kita cintai. Nabi Muhammad sampai menunggu nanti hadirin di padang mahsyar itu terus tidak pernah sunyi, salim ummati, salim ummati, salim ummati. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita hadirin. Ketika menjelang wafatnya, bukan istrinya yang dipanggil Khadijah, bukan dipanggil Hasan, Husain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. As-salah, 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 an-nisa, ittaqun nisa. 3 yang dipanggil Nabi Muhammad ketika akan meninggal dunia. Umatku, 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 umatku. Ya, saking cintanya. Jangan sampai salah umatku jalanmu ini. Ada 2 jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan kebaikan, ada jalan fujur, keburukan. Tinggal pilih. Kalau kita pengen selamat ketemu sama Nabi Muhammad, ketemu sama Allah, maka lakukan dalam ketakwaan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Izin Ustaz. Iya. Ulang yang tadi Ustaz, yang nikmat itu Ustaz. Yang istimewa itu husnul khotimah ya, yang empatnya itu. Iya. Jadi yang pertama dan nikmat yang paling rendah dunia. Ya, nikmat yang berharga adalah sehat dan keluarga. Nikmat yang paling besar, nikmat yang besar adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Lalu nikmat yang istimewa adalah husnul khatimah. Nah, begitu. Jadi dari dunia ini jemaah rahimakumullah ada nikmat yang paling rendah. Jadi ada musibah itu ada 4 tingkat. Ada musibah yang paling kecil itu ketika orang kekurangan harta benda. Itu kecil, Pak. Jadi kehilangan harta itu nikmat yang paling kecil. Itu ujian yang paling kecil. Jadi jangan sampai dengan kita diambil hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala seakan udah termasuk besar ujiannya dari Allah. Ada yang lebih besar lagi. Jadi ujian yang paling kecil adalah tadi kehilangan harta. Ada lagi ujian yang kedua adalah bagaimana kita
ya harus bisa mengendalikan nafsu. Jangan sampai mendominasi nafsu amarah pada diri kita. Amarah itu sesuatu yang tidak baik. Pengen pujian. Itu penyakit juga, Pak. Itu ya musibah itu bagi kita. Jadi penghambat amal seseorang tidak diterima sama Allah kan karena alladzina hum yuraun. Mereka yang ketika ibadah selalu ingin dipuji sama Allah. Itu tidak ada nilai di mata Allah. Alladzina hum yuraun. Begitupun kita tidak boleh yang namanya sombong. Apa yang disombongin sih? Gak ada Pak kita, gak pantas pisan kita sombong. Mohon maaf hadirin. Iblis itu kenapa diusir dari surga padahal ibadahnya ribuan tahun? Aba wastakbaro, karena iblis sombong. Mohon maaf kalau kita jujur, iblis punya penyakit satu, sombong Pak, diusir sama Allah. Kita nih ya Allah, penyakitnya banyak banget, numpuk Pak. Ya nggak sombong aja ya, kadang bakhil, kadang riya, ya kan? Kadang hubud dunia, kadang iri hati, dengki sih. Ya Allah Pak, ini penyakitnya kita ini lebih daripada, mohon maaf, iblis. Satu iblis punya sakit aba wastakbaro, sombong, Allah nggak ridho. Nah kita hadirin kalau mau ya apa namanya mau jujur gitu kan, imbang-imbangan, layak atau tidak pantas apa enggak sih kita masuk surga? Ya Allah, kalau ngandelin amal kita mah jauh banget Pak. Yang diharapin tuh satu, kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. Maka bisa jadi dari sholat kita 5 waktu sehari semalam, ada satu sholat aja yang Allah ridho. Dari satu hari itu bisa jadi Allah kasih rahmat. Apalagi kita antem setiap hari dalam 1 minggu Pak. Sholat di awal waktu, insya Allah tembus rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Kalau kita pengen disayang sama Allah terus DP Pak. Ya terutama deketin sama yang disayang sama Allah, Nabi Muhammad. Udah itu kuncinya, rumusnya. Udah aja nih apa? Ya udah itu aja dulu hadirin. Insya Allah nanti lain waktu kita sambung kembali kiat bagaimana cara untuk mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah keadilan saya. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.